Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1539. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan keras, telapak tangan Qingchen dipenuhi dengan kekuatan iblis hitam dan tanda gelap di telapak tangannya melonjak ke langit. Tidak bisa dihancurkan dan langsung mengalahkan tangan besar yang dilepaskan oleh wanita tua itu. Selain itu, jejak telapak tangan Qingchen mengikuti lingkaran itu langsung runtuh dan wanita tua itu mengeluarkan seteguk darah dari sudut mulutnya dan dia pun terbatuk lalu jungkir terbalik. Boom! Kekosongan di belakang wanita tua itu meledak dan wanita tua itu merasakan rasa sakit yang parah di wajahnya karena Qingchen menyerang secara beruntun dalam sekejap. Wajahnya hampir meledak dan separuh wajahnya roboh seperti hantu dengan darah yang mengalir deras. Dalam sekejap Qingchen menampar. Beraninya kamu menghina klan iblisku seperti ini? Wanita tua itu menggertakkan giginya dan dia saat marah. Sayangnya dia hanya bisa mengaum. Dia merasa malu dan tidak berarti di bawah tekanan kuat Qingchen. Dia tahu bahwa Qingchen sengaja menamparnya terus-menerus dan mempermalukan dirinya di depan umum. Hah, iblis, lalu kenapa? Kalian hanyalah sampah yang mengkhianati alam semesta, kata Qingchen. Qingchen mengatakan ini dengan mata yang dingin dan tajam. Tunggu apa lagi? Apakah kamu sedang menonton pertunjukan? Mengapa kamu tidak bergabung denganku untuk menjatuhkan anak ini? Kata wanita tua itu. Wanita tua itu berteriak mengaum ke arah para iblis kuno kuat lainnya di belakangnya dengan histeris. Dia tidak perlu berbicara, segera banyak iblis kuno yang kuat di sekitarnya telah datang untuk membunuh. Duar. Dalam sekejap beberapa sosok menakutkan mendekat dan mereka semua memiliki aura tingkat suprem, membawa pembusukan dan kematian datang dengan kuat. Bunuh! Kemudian wanita tua itu juga meraung dengan rambut peraknya menari-nari dengan liar dan matanya dipenuhi kebencian. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya khusus, membakar dan memutar balikan kehampaan. Dia ingin memanfaatkan situasi ini dan membunuh Qingchen untuk membalas penghinaannya sebelumnya. Untuk sementara waktu, banyak tokoh klan iblis yang menjulang tinggi muncul di dunia dan mereka ditekan dengan kekuatan. Itu sangat menakutkan dan mengejutkan, membuat Shen Gong Supreme dan yang lainnya merasa cemas di luar dunia iblis. Namun pertempuran seperti itu terlalu menakutkan. Dengan kekuatan Shen Gong Supreme dan yang lainnya, mereka tidak dapat melakukan intervensi. Selain itu, mereka harus waspada terhadap orang-orang kuat seperti klan tulang. Saat ini dalam sekejap, Qingchen pun dikepung oleh banyak Master Supreme puncak yang membuat orang gugup dan ketakutan. Hahaha. Nah, bagaimana kamu bisa begitu sombong kali ini? Kata wanita tua itu. Dia tertawa garang dan datang untuk membunuh Qingchen dengan begitu kuat. Dia sangat mendominasi dan sombong. Dia ingin membunuh Qingchen dan menghapus rasa malunya dengan darah. Dan di sekitar Qingchen, sosok-sosok kuno muncul, membawa pembusukan dan kematian. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari zaman kuno klan iblis, dan mereka datang untuk membunuh Qingchen. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. Masing-masing orang kuat ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan aura mereka begitu kuat sehingga mampu menangkap bintang dan bulan. Dan begitu banyak orang kuat kuno mengambil tindakan bersama, bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut? Pada saat ini seluruh kekosongan iblis mendidih dan energi iblis mengalir seperti lautan luas, menutupi langit dan matahari, mengelilingi Qingchen dan menghalangi segala sesuatu di dunia. Mereka sangat kuat dan masing-masing sekuat pelangi. Karena mereka memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang besar. Sementara di seberangnya, leluhur iblis abis menghentikan Xiaoyao Supreme. Leluhur iblis abis tersenyum dingin dan berkata, Xiaoyao Supreme, apakah ini anak yang selama ini kamu jaga di luar dunia iblis dan ingin kamu selamatkan? Tampaknya hari ini alam iblis ini akan menjadi tempat pemakamannya, kata leluhur iblis abis. Benarkah? Kata Xiaoyao Supreme. Dia kemudian melirik ke arah Qingchen. Tetapi Xiaoyao Supreme tidak panik sama sekali. Namun Xiaoyao Supreme berkata dengan tenang, Wah, saat ini apa yang masih kamu sembunyikan?
Apa menurutmu orang kuat kuno dari klan iblis ini tidak memiliki kekuatan? Cepat dan lakukan dengan cepat, bertarunglah. Begitu pernyataan Xiao Yao Supreme ini keluar, semua orang pun terkejut. Apa artinya itu? Semua orang pun segera memandang Qin Chen dengan heran, termasuk pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblis dengan keraguan di mata mereka. Mungkinkah anak ini punya kartu truf lainnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin Xiao Yao Supreme bisa begitu tenang seperti itu? Qin Chen lalu tersenyum dan lalu berkata, karena senior Xiao Yao berkata demikian, maka saya tidak akan menyembunyikannya lagi, kata Qin Chen. Dan setelah mengatakan itu, Qin Chen pun mengangkat kepalanya dan lalu melihat banyak iblis kuno yang kuat yang datang untuk membunuhnya. Entah kenapa pada saat ini, semua iblis kuat termasuk wanita tua itu merasakan sesuatu yang buruk di hati mereka. Sepertinya dia sedang menjadi sasaran sesuatu yang mengerikan. Tapi Qin Chen tersenyum sedikit dan lalu berkata, semuanya keluarlah. Karena leluhur iblis abis ingin mempertahankan kita di sini, maka kita akan membiarkan dia melihat berapa biaya untuk mempertahankan kita. Setelah kata-kata Qin Chen itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan boom. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. Begitu aura ini muncul, segera itu mengalir ke seluruh dunia iblis seperti lautan luas. Hahaha. Nah Qin Chen, kamu seharusnya sudah membiarkanku keluar sejak lama. Ya, itu adalah leluhur naga Hong Huang yang keluar pada saat ini. Dia melihat ke langit dan meraung. Dia mengaum di antara langit dan bumi. Dia berubah menjadi tubuh naga yang berputar ratusan juta mil, menutupi langit dan matahari dan meletus dengan aura kekacauan yang mengejutkan. Naga agung yang menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Dia berdiri dengan bangga di alam semesta. Dia meletus dengan niat membunuh yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan puncak budidaya kultivasi tingkat supremnya langsung terungkap. Apa itu? Nenek moyang naga sejati dari klan naga sejati. Tapi tidak. Aura kacau itu pastilah orang kuat dari zaman kuno, kekacauan. Mungkinkah itu adalah dewa iblis kekacauan kuno juga? Aura ini terlalu menakutkan. Bukankah ini lebih kuat daripada leluhur iblis Luo? Merasakan napas dari leluhur naga Hong Huang, banyak orang kuat di alam semesta langsung tercengang dan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan ada orang kuat seperti itu pada Qin Chen. Dewa iblis kekacauan kuno yang teratas ini jelas merupakan eksistensi teratas di antara puncak. Wanita tua itu dan yang lainnya juga mengecilkan pupil matanya. Wah, aku tidak menyangka kamu memiliki orang yang begitu kuat di dalam dirimu. Tidak heran kamu berani menjadi sombong, kata wanita tua itu. Menjadi sombong, kata Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba saja tersenyum dan lalu Qin Chen kemudian mengangkat tangannya lagi. Semuanya keluar, kata Qin Chen. Di saat Qin Chen selesai berbicara, boom, boom, boom. Serangkaian aura menakutkan melonjak dan di hadapan publik, puncak-puncak kekuatan supreme yang tidak lemah dari leluhur naga Hong Huang pun muncul satu demi satu. Hahaha, Tuan, sungai darahku ini akhirnya bisa bertarung dengan bebas. Hahaha. Lautan tak berujung memenuhi udara dan berubah menjadi lautan darah yang mengerikan menutupi dunia ini. Dan itu adalah leluhur suci semua darah. Leluhur iblis abis, apakah kamu masih mengingatku? Sementara di samping leluhur suci semua darah, sosok agung lainnya berdiri dengan bangga. Dia dikelilingi oleh aura takdir dan itu adalah Wuji Supreme. Pada saat yang sama, dua orang kuat, Penatua Agung dan Pelindung Agung, juga muncul bersamaan dengan Wuji Supreme. Di sebelah Penatua Agung dan Pelindung Agung, tentara Dilitu, bayangan hantu rubah peri berekor 10, yang tingginya 100 juta kaki pun muncul di antara langit dan bumi. Di saat 10 ekor hantu rubah berekor 10 melonjak, seluruh dunia iblis diselimuti oleh ilusi. Sementara Chen Sisi dan Sangguan Wonder juga langsung muncul di samping Qin Chen. Dalam sekejap, banyak orang kuat muncul, menyebabkan seluruh alam semesta dan klan iblis yang kuat berubah warna dan terlihat ngeri. Siapakah orang-orang ini? Bukankah itu rubah peri berekor 10? Salah, satu dari 3000 dewa dan iblis kekacauan kuno. Dan keduanya, bukankah mereka adalah Pelindung Agung dari klan iblis penghancur dan juga Penatua Agung dari klan iblis penghancur, yaitu Shadow Supreme, bayangan Supreme.
Keduanya dengan surah saat itu seperti orang suci dari klan iblis. Mereka berdua mengikuti Putih Lilian Xinluo dan menjadi anggota tingkat tinggi dari tentara adil. Mereka semua benar-benar muncul di samping orang ini. Mungkinkah dapat dikatakan bahwa tentara adil telah berlindung kepada orang ini? Di seluruh alam semesta banyak orang-orang berkuasa yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Orang kuat manapun yang muncul di samping Qin Chen saat ini akan mengejutkan alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh sulit dipercaya untuk bisa tampil bersama seperti itu. Semuanya, hentikan orang-orang ini, kata Qin Chen. Dia memberi perintah dengan dingin. Hahaha, nah Qin Chen, lihat saja. Boom, leluhur naga Hong Wang meraung. Dia tertawa dan menjadi orang pertama yang membunuh. Gerakan pembunuh ke arah penatua tertinggi kuno dari klan iblis. Setelah leluhur naga Hong Wang mengambil tindakan, leluhur suci Swadara dan yang lainnya juga mengambil tindakan secara instan. Mereka bergegas ke depan untuk memblokir banyak master iblis tingkat puncak supreme lainnya. Sementara mata Qin Chen, dia tertuju kepada wanita tua itu. Kurang ajar. Wanita tua itu memandang Qin Chen dengan mata ketakutan dan marah. Sebuah pesawat tajam tiba-tiba muncul di tangannya dan dia memutar tangan kanannya dengan kasar. Duar. Momentum menakutkan mengalir langsung menuju Qin Chen. Di kejauhan, Qin Chen mengaktifkan energi iblis di tubuhnya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Boom, momentum itu pun seketika lenyap. Pada saat ini wanita tua itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan saat berikutnya cahaya dingin muncul di depan Qin Chen. Pada saat ini ruang dan waktu terkoyak. Wanita tua ini telah mengungkapkan keterampilan membunuh utamanya karena dia tahu secara mendalam bahwa jika dia tidak menangkap Qin Chen sesegera mungkin, maka dia pasti akan berada dalam bahaya. Menghadapi pukulan ini, Qin Chen tidak mengelak ataupun menghindar. Segera baju besi Haotian muncul di tubuhnya, memungkinkan serangan itu menembus tubuhnya dan boom. Qin Chen mundur puluhan ribu mil jauhnya tetapi tidak terluka parah. Akan tetapi wanita tua itu mundur puluhan ribu mil jauhnya juga. Setelah wanita tua itu berhenti, dia menatap Qin Chen, matanya penuh kesungguhan. Pada saat ini pedangnya telah retak. Tidak hanya itu, ada bekas pedang di dadanya yang baru saja ditinggalkan oleh Qin Chen. Namun sebagian besar kekuatannya dilawan oleh sepotong baju besi yang ada di tubuh Qin Chen. Meskipun begitu, darah wanita tua itu melonjak di tubuhnya dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Itu dia, Qin Chen menunjukkan rasa jijik. Saat berikutnya sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan Qin Chen mengambil inisiatif untuk menyerang. Duar, ketika Qin Chen menghilang, seluruh kekosongan di dunia iblis langsung mendidih. Pemaksaan yang mengerikan langsung menekan tubuh wanita tua itu, berlama-lama seperti belatung di tulang tarsal sepanjang waktu. Segera ekspresi wanita tua itu tiba-tiba berubah dan boom, cahaya ajaib hitam legam langsung memenuhi tubuh wanita tua itu dan rune berubah menjadi jaringan kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti kehampaan dalam radius ribuan mil. Jaringan kegelapan ini terus menyebar dan menembus, langsung menghalangi semuanya dalam radius ribuan mil kekosongan. Namun jaring gelap ini mengambang di kehampaan, tetapi tidak pernah menyentuh apapun. Tidak peduli bagaimana dia merasakannya, dia tidak dapat merasakan di mana Qin Chen berada. Mustahil, kata wanita tua itu. Ekspresi wanita tua itu berubah. Tiba-tiba dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan kilatan cahaya hitam yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Segera kekosongan di depannya pun meledak dan kekosongan itu pun langsung ditembus. Akan tetapi itu tetap kosong. Wajah wanita tua itu berubah drastis dan saat berikutnya sesosok tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan itu adalah Qin Chen yang menebas dengan pedang karat misterius. Potong. Cahaya pedang yang tajam menghantam wanita tua itu dan energi pedang yang tak ada habisnya berkumpul berubah menjadi pedang hitam besar yang mencapai langit dan jatuh dengan berani. Wajah wanita tua itu galak. Saat ini dia tidak lagi peduli apa yang harus dilakukan. Bahkan dia langsung menyilangkan tangannya di depannya. Dinding kegelapan. Segera tirai cahaya gelap yang tak terlihat muncul di depannya. Dan saat berikutnya pedang karat misterius Qin Chen bertabrakan dengan dinding kegelapan tersebut. Duar. Dinding kegelapan itu tiba-tiba meledak dan saat berikutnya wanita tua itu pun langsung meledak. Menghantam lapisan kehampaan. Dalam proses terbang terbalik, cahaya pedang tajam tiba-tiba muncul dan menghampiri di depannya. Cahaya pedang ini sangat cepat dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, sehingga wanita tua itu tidak punya waktu untuk bisa melawan. Tidak mudah untuk membunuhku.
Kata wanita tua itu. Dia meraung, matanya gelap, dan esensi di tubuhnya langsung dibakar. Segera di sekitar langit dan bumi, kekuatan kegelapan dan energi iblis yang mengepul dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi pusaran kegelapan yang menakjubkan, dari mana aura penghancur dunia meletus. Antek-antek dari klan kegelapan, kata Qin-Chen. Qin-Chen menyipitkan matanya menjadi sangat tajam, dan darah raja kegelapan di tubuh Qin-Chen langsung diaktifkan. Segera aura kegelapan yang kuat meledak dari pedang karat misterius. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mundur dengan gila-gilaan, seperti ular yang kehilangan masanya, seperti seorang menteri yang bertemu dengan seorang kaisar. Segera setelah itu, pedang tajam Qin-Chen pun menembus alis wanita tua itu, dan duar. Tubuh fisik wanita tua itu pun langsung dipaku ke dalam kehampaan, dan tubuh fisiknya mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit. Wanita tua itu tertegun sejenak, dan boom, gelombang kekuatan melonjak dari tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari pengekahan Qin-Chen. Kekuatan mengerikan darinya meletus seperti gunung berapi. Namun Qin-Chen mencibir dan segera mengaktifkan poin iblis dari 10.000 alam, dan juga senjata sumber jiwa iblis. Seketika kekuatan asal iblis yang menakutkan dengan cepat menekan wanita tua itu. Ledakan. Tubuh wanita tua itu meledak di tempat, berubah menjadi sumber iblis murni yang tak terhitung jumlahnya, yang lalu diserap dan ditelan oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Tubuh wanita tua itu langsung digantikan oleh sosok jiwanya. Kamu, bagaimana mungkin? Aku adalah puncak supreme zaman kuno. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Kata wanita tua itu. Dia membuka matanya yang ketakutan dan berkata dengan marah. Berdengung. Jiwa wanita tua itu terbakar seketika, dan aura jiwa yang menakjubkan meledak membanjiri dunia. Bahkan jika aku hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Kata wanita tua itu. Dia meraung. Walaupun dia hanya tersisa jiwa, akan tetapi dia masih meraung marah. Meskipun jiwanya hanya tersisa pada levelnya, selama jiwanya abadi, dia tetap akan abadi. Dan dengan jiwa supreme puncaknya, dia tidak percaya bahwa Qin-Chen dapat membunuhnya. Bodoh, Qin-Chen menus dingin dan berkata dengan tenang kepada pedang karat misterius itu. Pedang iblis senior, aku akan memberimu jiwa ini. Segera pedang karat misterius itu pun bergetar sedikit dan langsung menjadi bersemangat. Cahaya hitam aneh tiba-tiba menyala di tubuh pedang dan terus-menerus mengalir. Ledakan. Kekuatan menelan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari pedang karat misterius itu dan mulai melahap jiwa wanita tua itu dengan gila-gilaan. Apa ini? Kata wanita tua itu. Wajah wanita tua itu berubah drastis dan dia buru-buru mencoba menahan kekuatan melahap dari pedang karat misterius. Akan tetapi kekuatan melahap dari pedang karat misterius itu sangatlah menakutkan, dan bahkan kekuatan jiwanya tidak bisa menolaknya. Dalam benaknya terdengar suara jie-jie, tawa dingin. Jie-jie-jie. Tawa dingin itu terus meresap ke dalam jiwanya, membuatnya tampak ngeri, tetapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Wanita tua itu hanya bisa menyaksikan jiwanya ditelan sedikit demi sedikit ke dalam tubuh pedang karat misterius. Tidak. Jeritan melengking bergema di kehampaan dunia iblis dan kemudian tiba-tiba berhenti. Seorang master tingkat puncak supreme langsung ditelan dan berubah menjadi ketiadaan. Bodoh. Tidak jauh dari sana. Melihat pemenang ini, wajahnya menjadi jelek. Apakah wanita tua itu menganggap dirinya kuat? Dia hanyalah sampah kuno yang sedang berkarat dan umurnya pendek. Bahkan dia dipotong oleh anak itu sampai hanya jiwanya yang tersisa dan dia melarikan diri karena malu. Adegan di sini juga menarik perhatian orang kuat lainnya yang hadir dan mereka semua ngeri. Dalam umat manusia, ahli teratas puncak lainnya seperti Xiaoyao Supreme telah muncul. Dia adalah orang yang ditakdirkan di alam semesta ini. Mengapa umat manusia begitu beruntung? Di setiap zaman, orang-orang kuat seperti itu akan muncul. Orang-orang kuat dari ras tulang, ras hantu, ras cek, dan ras-ras lainnya, semuanya tampak terkejut dan berkata seperti itu. Pada saat ini ketika mereka melihat ke arah Qin-Chen, mereka sepertinya melihat Xiaoyao Supreme dari 1 juta tahun yang lalu. Pada saat itu aliansi manusia terus mundur, berjuang untuk bertahan hidup di bawah kekuatan leluhur iblis abis dan hampir musnah. Akan tetapi pada saat kritis, Xiaoyao Supreme yang naik dari dunia bawah muncul hanya dalam beberapa tahun, dan dia berhasil menjadi ahli teratas supreme dalam umat manusia, dan lalu memblokir serangan dari leluhur iblis abis. Dan sekarang, Qin-Chen, yang samar-samar mereka bisa melihat bahwa pada Qin-Chen ada sikap Xiaoyao Supreme. Tidak,
Bahkan sikap Qin Chen ini lebih menakutkan daripada Xiao Yao Supreme saat itu. Karena bagaimanapun Xiao Yao Supreme hanyalah satu orang yang bangkit pada saat itu. Akan tetapi bagaimana dengan Qin Chen sekarang? Semua orang melihat ke arah dunia iblis. Satu demi satu sosok-sosok menakutkan menutupi langit dan matahari. Ada leluhur naga Hongwang dan juga yang lainnya yang bertarung mati-matian melawan banyak iblis-iblis kuat, tanpa kehilangan satupun dari mereka. Dengan begitu banyak orang kuat yang muncul bersama dengan Qin Chen, pemimpin suatu era mungkin